ajaran-ajarannya Syekh Yusuf itu simpulnya ada 7. Jadi berislam yang benar itu ada di 7 kunci itu. Disitulah main fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang pertama, ini sebenarnya setiap hari kita ngomong niat meluruskan iktikad. Iktikad itu tidak selalu yang diucapkan, tapi yang kamu kehendaki. Pinginmu itu membela agama apa menjatuhkan orang lain? Yang kamu inginkan itu Islam jaya apa Islam menang-menangan? Yang kita tuju itu umat yang jadi lebih baik apa umat yang tawuran? Kita pengen jadi rahmatan lil alamin apa kita pengen jadi troublemaker? Nah, itu iktikad. Yuk diluruskan sih. Ngaji ini juga begitu ya. Kuncinya di awal tetap iktikad. Niatmu apa ke sini? Pingin paham. Kalau sudah paham mau apa, kalau sudah ngerti mau apa tentang filsafat, apa yo ngaji aja Pak. Sopo ngerti dapat pahala. Kalau nggak dapat minimal kan dapat teh sama kopi. Ya, daripada nganggur Pak. Iktikad ya. Niatmu nanti jadi kunci. Niat ini kuncinya, pintunya. Kalau nggak bisa dibalik Pak, meskipun niatnya jelek, kalau isinya bagus kan nggak apa-apa, nggak bisa. Kuncinya ada di situ. Kadang-kadang niatnya bagus, isinya jelek ada. Tapi kalau dibalik nggak ada. Saya niatnya jelek Pak, tapi siapa tahu hasilnya bagus, nggak bisa. Niatnya jelek, biasanya rentetannya juga jelek. Maka yang pertama luruskan iktikad. Yang kedua harus lengkap syariat dan hakikat. Tidak boleh hakikat saja, tidak boleh syariat saja. Nanti ada penjelasannya banyak di belakang. Kalau hakikat saja jadi hantu, kalau syariat saja jadi robot. Tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Yang ketiga, harmoni antara khauf dan roja. Itu rumusnya hidup. Rumusnya hidup itu harus ada khaufnya, harus ada rojaknya. Khauf itu takut pada Allah, roja itu penuh harapan. Tidak boleh khauf total. Kalau khauf total kita jadi orang yang putus asa. Tidak boleh juga rojak total. Kalau rojak total kita overestimate. Katanya Al-Quran, jangan merasa aman dari siksaannya Allah. Jadi harus balance. Jangan Allah dosa kecil aja. Allah itu rojak total, nggak boleh. Ya sopo ngerti gara-gara yang kecil itu terus Gusti Allah tersinggung, marah. Jangan. Khauf total juga jangan. Pesimis. Pak, saya itu sudah selesai Pak. Sudah sholat males, belajar males, apa-apa males. Tidak mungkin baik Pak, saya sudah apa-apa lah Pak, tak terima masuk neraka. Tidak boleh. Selalu ada harapan. Tidak boleh khauf total. Tidak boleh juga rojak total. Khauf total itu zaman dulu saya kuliah, ini kayak perdebatan antara mahasiswa syariah sama mahasiswa usuluddin. Kalau mahasiswa syariah itu kan, itu nggak boleh, gini nggak boleh. Ini dikit, masuk neraka kalau kayak gitu, itu dikit. Sementara yang usuluddin santai, Gusti Allah Maha Pemaaf, Gusti Allah Maha Penyayang. Salah-salah sidik rapopo wong manusia. Itu. Ya dua-duanya penting, cuma porsi sama proporsinya harus pas. Tidak boleh total khauf dan total rojak. Nggak boleh pesimis. Indonesia Islamnya sudah kayak gini, sebentar lagi rusak, sebentar lagi kacau.
Sebentar lagi mesti perang ini, tidak boleh. Rojak total juga, alah rusak, kita rusak sekalian. Kalau Allah nggak menghendaki kan tidak boleh. Jadi yo khauf yo rojak. Oke, terus setelah itu, setelah lahir dan batinnya siap, husnul khuluq. Itu nanti yang dibahas oleh Syekh Yusuf Makassar. Jadi akhlak yang baik. Karena agama Islam datang itu liutamima makarimal akhlak. Kalau akhlak itu sifatnya batin, kalau fisik apa? Husnul adab. Fisiknya juga, etiketnya juga harus baik. Tidak bisa khuluknya saja baik, adabnya juga harus baik. Saya menghargai bapak sama guru di dalam sini, tapi kalau di luarnya ya tidak usah Pak, itu formalitas. Tidak, harus dua-duanya, husnul khuluk sama husnul adab. Jadi tidak bisa ngomong saya itu memang kayak comberan, tapi hati saya baik loh. Tidak bisa gitu rumusnya. Jadi ya husnul khuluk, hatinya memang harus baik, tapi juga husnul adab. Paketnya harus komplit. Tidak bisa sebaliknya atau salah satunya. Saya sopan tapi dalamnya curang. Atau jujur tapi dalamnya, luarnya kurang ajar. Dua-duanya jangan dipilih paket itu. Pilihlah paket yang dalamnya baik, luarnya baik. Husnul khuluq sama husnul adab. Oke. Terus husnudzon. Ini sing abot orang Indonesia hari ini. Yang ada di pikirannya selalu yang jelek terus. Pokoknya gengku selalu baik dan benar, gengnya sana selalu jelek dan salah. Selalu suudzon, tidak husnudzon. Kalau musuh kita, kalau dia melakukan kebaikan, itu pencitraan. Kalau dia melakukan yang jelek, itulah aslinya. Jadi ndak ono apike. Kalau dirinya sendiri, dia anggap selalu benar. Kalau sudah terbukti salahnya, ndak, itu orang lain salah paham aja. Atau ya biasalah, orang kadang-kadang salah dikit-dikit, nggak masalah. Itu kalau untuk kelompoknya sendiri. Jadi itu husnudzon pada manusia dan husnudzon pada Allah. Tidak boleh suudzon pada Allah. Allah itu selalu menginginkan yang baik untuk kita, yakinlah. Jadi jangan khawatir, wah ini Allah murka ini sebentar lagi sama Indonesia. Tidak. Katanya Allah, ana inda dzoni abdi. Kalau kamu tiap hari ngundang-undang, nunggu-nunggu tak murkai, ya tak murkai beneran. Hancur ini Indonesia sebentar lagi. Tidak. Tergantung zonmu. Allah itu tidak mungkin tega kalau kamu sengsara, kecuali kamu sengsarakan dirimu sendiri. Sudah dikasih fasilitas enak-enak, baik-baik, bagus-bagus, milih susah, ya karepmu. Jangan khawatir dan jangan takut ini sebentar lagi Allah murka. Jadi husnudzon. Sefatal apapun situasinya, Allah bisa tiba-tiba ngasih ampunan. Bahkan ceritanya Nabi Yunus itu kan, Nabi Yunus sudah putus asa, umat itu tidak bisa didandani lagi, sudah rusak total. Allah sudah ngasih isyarat, ini sebentar lagi tak kasih bencana ini umatmu. Dan sudah lari Nabi Yunus. Tapi terus mereka sadar, terus tiba-tiba tobat dan diterima oleh Allah. Nabi Yunus sudah jauh, dipanggil tidak mau kembali, dan dikasih ujian, dimakan oleh ikan hiu itu. Jadi husnudzonlah pada Allah. Sekritis apapun situasinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi jangan kita suudzon pikiran-pikiran negatif yang beneran mendatangkan. Karena Allah selalu bilang, ya ana inda dzoni abdi. Kalau kamu merasa Indonesia ini sudah rusak, nggak bisa diperbaiki, ya kemungkinan besar memang rusak. Karepmu dhewe. Bukan karena izinnya Allah. Kamu sendiri yang ngundang itu.
Jadi husnudzon. Dan yang terakhir, ini level relasi kita sama Allah yang paling tinggi, yaitu cinta kepada Allah. Saya nggak ngomong banyak tentang cinta ya. Bulan depan saya rencananya mau ngomong cinta yang banyak. Setelah sesi ini, sesinya ganti cinta. Cuma ya saya ambil barat timur ya. Ada 4 minggu itu. Mungkin minggu pertama saya ngambilnya platonic love, yang punya Plato itu. Terus Erich Fromm yang punya The Art of Loving. Terus ke Islam. Kita ketemu beliau Sayyidatina Robi'ah Al-Adawiyah. Dan yang minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi. Februari, mumpung ada Valentine. Iyalah, kita ya kalau kan ini kelihatannya banyak yang jomblo, kasihan lah ya. Kita Valentinan di masjid. Oke, dengan 4 tokoh itu barat dan timur. Jadi malam ini kita nggak sibuk dengan cinta. Bulan depan. Terus kita awali diawali dulu sebelum ke tasawuf praktisnya orang beriman. Ini teorinya simple, mirip Ghazali. Orang beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama syahadat, tapi tidak serius. Ya syahadat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya syahadat, wis. Kuat ya sholat, tidak kuat ya wis. Kuat ya poso, tidak kuat ya sudah. Yang penting syahadat. Itu yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua, ya syahadat dalam diri tapi tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Jangan dikira kita masih di level awam. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak yang kita pertuhankan selain Allah. Berarti kita masih awam aja belum. Di munafik itu katanya Allah nomor 1, tapi gara-gara ingin dapat nilai A kamu rela nyontek. Kamu rela curang dalam ujian. Katanya Allah nomor 1, tapi ditelepon pacare suruh datang, dibela-belain nggak sholat maghrib, dijamak sama Isya. Nah, itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi pekerjaan, demi nonton bola, demi teman, demi pacar, banyak yang keinginannya Allah kamu langgar. Itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi harta, demi uang, Allah nggak nomor 1. Bilangnya la ilaha illallah, tapi prakteknya ndak. Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum. Masih di level munafik. Hati-hati, jangan salah. Bahkan bisa jadi ajaranmu, organisasimu, kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah. Kamu juga bisa masuk ke level munafik. Pokoknya mati hidup demi kelompok ini. Itu bodoh. Kamu tidak berani bilang kalau kelompokku ini menghalangi jalanku menuju Allah, menghalangi kedekatanku sama Allah. Ya ndak. Sepenting apapun itu. Nah, itu baru Allah nomor 1. Tapi kalau masih banyak yang menurutmu lebih penting dibandingkan Allah, apapun itu jenisnya, bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan, bisa gagasan mungkin, maka Allah belum nomor 1. Bahkan awam saja belum.
Kalau yang awam ini yakin, pasti, dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga, kelompok khawas. Kalau kelompok khawas ini tidak sekedar yakin, tapi juga siap menjalankan semua dampak, akibat, resiko, implikasi lahir batinnya. Berarti ini orang khawas. Tidak cuma lahirnya, tapi juga lahir dan batinnya. Ini orang-orang levelnya lebih tinggi dari bahasa awam. Lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat, yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir, implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you memang jatuh cinta, dan tiap hari apel, kalau ulang tahun ya ngasih hadiah, kalau malam minggu ya say hello. Nah, itu khawas. Kalau yang awam itu ya bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta. Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel males, disuruh jemput alasan dan seterusnya. Itu masih awam. Tapi kalau yang munafik itu bilang I love you, tapi sebenarnya enggak, itu basa-basi. Tidak ada cinta di dalamnya. Itu munafik. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas, khosul khawas, itu sudah level segalanya tidak penting selain dirimu. Jadi yang ada di pikiran, yang ada di hati, tindakan sehari-hari hanya Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang. Tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah. Jadi hidup yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan. Orang ini kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar, kalau mulutmu masih bisa fahsya, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki, belum mencirikan Allah, yang nanti kembali ke Allah. Masih bisa menyakiti yang lain, belum ada cirinya Allah. Harusnya hidup kita ada ciri Allahnya, karena kita lillahi wa ilaihi. Jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Sesiti Jenar punya konsep mati sebelum hidup. Mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu. Maka hidup kita harus coraknya corak Allah, ya kan? Tidak mungkin lah koruptor itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang curang itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang marah-marah mukuli orang itu corak Allah. Jadi itu kategori orang beriman. Ada munafik, awam, khawas, khosul khawas, atau khawasul khawas. Nah, silahkan muhasabah sendiri. Kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik. Atau jangan-jangan munafik aja belum. Tidak jelas. Munafik aja belum ya abot. Berarti saya Yusuf harus dikasih tahu itu. Harusnya 5.